الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Para kerabat muallimin rahimakumullah, as-shaimin was-shaimat, dan semua yang ikut menyaksikan acara ini rahimakumullah. Dengan rahmat Allah kita bisa bertemu dalam acara ini, acara kurma kuliah Ramadan Muallimin. Kita akan menyampaikan tema fadilah sedekah dan hikmah-hikmahnya. Di dalam rizki kita adalah terdapat bagian orang lain. Kita harus meyakini bahwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rizki adalah terdapat bagian orang lain. Dan yang memberikan rizki itu hakikatnya adalah Allah. Kerja, usaha, dan yang lainnya hanyalah merupakan wasilah, hanyalah merupakan perantara, hanyalah merupakan sebab untuk mendapatkan rizki itu tadi. Allah menjelaskan, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tak satu pun melata kecuali Allah yang memberikan rizkinya. Bagi kita yang sudah punya nisab, minimal harta minimal untuk mengeluarkan zakat, maka wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu kalau sudah sampai satu nisab ataupun sudah sampai haul, nisab dan haul. Dan bagi kita semua yang belum sampai mendapatkan nisab, disunatkan bersedekah. Orang yang zakat juga disunatkan untuk bersedekah. Orang yang tidak berzakat karena tidak muzaki juga disunatkan untuk bersedekah.
Apa makna sedekah? Memberikan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang sifatnya umum bendanya, beda dengan zakat. Kalau zakat hartanya khusus seperti emas, perak, kemudian binatang ternak tertentu, kemudian tanaman, kemudian pertanian, perdagangan. Itu merupakan al-amwaluz zakawiyah, harta yang wajib dizakatkan. Sedekah apa saja yang bermanfaat untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada yang memerlukan, kepada fakir miskin, dan kepada sabilillah. Kerabat muallimin rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan, di antara yang disunnatkan adalah as-sodaqoh, melaksanakan bersedekah. Sehingga disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in wa i'ta'uha bi Ramadan afdalu, memberikan sedekah itu di bulan Ramadan, terlebih-lebih 10 yang terakhir bulan Ramadan adalah lebih utama dan lebih disunatkan gitu. Karena itu kita yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum diberikan batas-batas umur kita, yaitu meninggal dunia, dan selama rizki kita diberikan oleh Allah Ta'ala dengan ada kelebihan, maka hendaklah kita melaksanakan sedekah. Sebab dalam arti sedekah itu saja sudah mengandung makna. Yang pertama, sedekah hurufnya 4 dimulai dengan sod, bermakna sona yasunu, menjaga. Menjaga dari apa? Dari yang tidak diinginkan di dunia, di akhirat. Huruf yang kedua dal, artinya menunjukkan ke arah ke surga. Ketika nanti orang yang bersedekah itu bingung-bingung di akhirat, maka pahala sedekah itu menjelma menjadi orang yang bisa menunjukkan arah ke surga. Dan yang ketiga hurufnya qaf, artinya qurbatun ilallah. Sedekah ini memberikan tanpa minta imbalan, yaitu hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan huruf yang terakhir ta, kalau diwakafkan menjadi hak sedekah, maka artinya hidayah, menunjukkan orang yang bersedekah itu adalah diberikan petunjuk untuk amal soleh, supaya beramal mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kerabat muallimin rahimakumullah, di antara fadilah orang yang bersedekah itu adalah mahbubun indallah wan nas. Orang yang bersedekah itu dicintai Allah dan dicintai manusia. Rasulullah menjelaskan as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang pemurah, gampang mau mengeluarkan sedekahnya, dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Umumnya masyarakat suka karena ahli sedekah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Maka orang yang bersedekah itu alamatnya jelas, dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Tapi wal bakhilu ba'idun minallah. Orang yang bakhil, punya harta, bisa bersedekah, tak mau sedekah, maka jauh dari rahmat Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Orang umumnya manusia, masyarakat nggak suka karena dia pelit, dia dekuput, dia bakhil. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Orang yang bakhil tidak mau sedekah. Qaribun minan nar, dekat dari api neraka. Naudzubillah. Di antaranya fadilah sedekah yang mendorong kita supaya kita mau sedekah, bahwa orang yang bersedekah itu didoakan malaikat. Tiap pagi ada malaikat yang mendoakan orang yang bersedekah, yang infak. Malaikat yang pertama sebelah berdoa,
Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang infak sedekah gantinya harta itu. Dan doa malaikat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena malaikat maksum. Enggak diaminkan oleh manusia pun dikabulkan. Beda macam doa kita, kadang-kadang panjang sekali pun tak tahu artinya. Atau pendek sekali, doa tak beradab misalnya. Ya Allah, doa saya seperti doa saya kemarin gitu. Itu namanya doa tak beradab. Tapi di sisi lain, malaikat yang sebelahnya berdoa, ngeri doanya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang tidak mau zakat, tidak mau sedekah, yang menahan hartanya, berikanlah kehancuran. Sehingga orang yang tidak zakat, enggan zakat, dia jarang sedekah atau tak mau sedekah, itu diberikan kehancuran. Kalaupun tidak nampak hancurnya secara nyata di dalam keluarganya, dan secara fisik diberikan kehancuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri doanya malaikat yang kedua ini, diberikan kehancuran. Orang yang sedekah juga didoakan orang yang menerima sedekah itu tadi. Biasanya kalau kita sedekah ataupun zakat, orang yang menerima itu, terima kasih Pak, mudah-mudahan diberikan kelapangan rezeki gitu. Sehingga kadang-kadang ada orang yang tidak tahu, tinggal di kampung yang kampung sekali, dapat sumbangan dari corona pun terima kasih kepada corona. Terima kasih kepada Mbak Corona katanya. Dia nggak ngerti siapa corona itu. Saking senangnya dia menerima sedekah, zakat, infak dan sebagainya. Sahabat, kerabat muallimin rahimakumullah. Orang yang bersedekah itu berarti membersihkan hatinya dari sifat kikir, membersihkan hartanya. Sebab harta dari mana itu pasti ada syubhatnya. Orang jualan pulsa misalnya, ada orang yang beli pulsa untuk pacaran, ada orang beli pulsa untuk pergi ke tempat lokalisasi. Gak mungkin kita tanya, beli pulsa untuk apa? Bahkan mendapatkan gaji pun itu orang yang menyetor, mengumpulkan dan kemudian diberikan kepada instansi tertentu, itu pun hasilnya ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Sehingga diberikan sedekahnya itu untuk menghilangkan yang syubhat, supaya murni hartanya, supaya suci dirinya, jiwanya dari sifat bakhil. Saat sekarang ini yang murni, yang halalan thayyibah, tidak campur dengan yang syubhat, air hujan dari langit itu langsung ditiup, diminum, itu baru murni. Kalau mau yang tidak syubhat, tidak ada campuran, air hujan dari langit, kemudian ketika hujan, terus dengan tangannya minum air hujan itu, itu baru halal dan thayyibah, itu murni. Karena keluarkan zakat, keluarkan sedekah untuk membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Makanya ancamannya orang yang pelit, bakhil, dekukut dijelaskan dalam Al-Quran, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Hartanya akan menjadi ular besar, menggigiti lehernya di hari kiamat. Kalau nanti di hari kiamat ada jumpa seperti orang, ciri-cirinya seperti itu, berarti tidak mengeluarkan zakat dan kemudian tidak bersedekah. Tetapi sedekah kita ini perlu dikawal dengan adab dan akhlak. Di antaranya niatnya memang niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan niat untuk kemanfaatan duniawi. Sifatnya aku sedekahilah kawanku supaya baik sama aku. Nah, di situ udah bercampur niatnya. Aku bersedekah, aku infak supaya masuk TV. Itu ada kepentingan duniawi. Aku bersedekah misalnya supaya orang memilih aku jadi pejabat misalnya. Tidak karena itu semua, tapi litaqarrub ilallah.
Kemudian disunatkan sedekah itu diberikan secara sirri. Ini adabnya. Sebab sedekah yang secara sirri itu lebih afdol daripada jahri. Artinya secara diam-diam orang lain tidak mengetahui itu lebih mendorong kepada ikhlas. Bukan berarti kalau sirri itu sedekah terus kalau mau sedekah sini. Supaya nggak nampak orang terus dibawa ke tempat yang sunyi. Bukan. Tapi tidak diperjelas, tidak jahri, tidak rame-rame, tidak ditunjukkan. Sampai di dalam ibarat hadis disebutkan, tidak tahu kanan tangannya yang kiri daripada apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kerabat mu'allimin rahimakumullah, kita pun kalau memberikan sedekah bukan duit, bukan harta, tapi barang, berikanlah sedekah yang terbaik. Jangan memberikan sedekah tapi tambah bikin masalah. Misalnya sudah jam 10 malam mengirimkan kolak. Ditanya, Ucok kok tumben kirim kolak? Kata mama daripada basi wak, katanya kan. Ini namanya bersedekah tapi bikin masalah, tambah dosa gitu. Datang wak-wak kepengen mendapatkan, merasakan kue yang enak, dikasih kue gosong. Ini juga namanya sedekah yang tidak berakhlak. Kemudian memberikan sedekah itu kalau bisa kepada aqrib, kepada yang lebih dekat dari keluarganya itu lebih afdol. Sebab orang yang memberikan sedekah kepada kaum kerabat itu artinya dua maknanya. Dia juga bersedekah, dia juga silaturahim. Kerabat mu'allimin rahimakumullah, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Jangan hanya kita senang kita bersedekah, susah tak mau sedekah, sedekahlah sedapat mungkin. Akhirul kalam, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat kita bersedekah terutama bulan Ramadan. Jangan hanya sedekah di bulan Ramadan kemudian sesudah Ramadan terus istirahat nggak mau sedekah. Tapi ini lebih afdol saja di bulan Ramadan. Hadana wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang agung telah tiba. Mari kita berlomba-lomba menambang amal soleh. Menggali kebaikan saat pahala dilipat gandakan. Demi meraih surga yang dirindukan. Ramadan terasa istimewa kali ini. Bulan nan suci bergulir di tengah pandemi. Namun tidak akan melunturkan semangat kita untuk tetap beribadah mengharap ridho Allah Ta'ala. Ya Ramadan, bulan penuh keberkahan, hadirmu harapan segala keresahan, agar pandemi ini segera tertuntaskan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar MTS Muallimin Unifa Medan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan yang mulia. Di dalamnya terdapat rahmah, maghfirah, dan itkun minannar. Beruntunglah orang yang memanfaatkan Ramadan dengan amalan kebaikan. Semoga Ramadan kali ini melahirkan kita
menjadi pribadi yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta keluarga besar PT Dua Cahaya Haramain mengucapkan menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dua Cahaya, sinarnya mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, alumni Madrasah Sanawiyah Muallimin Unifa Medan Republik Arab Mesir mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami alumni dari Madrasah Muallimin Unifa Medan saat ini dari Istanbul, Turki, 12 April mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.